Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di materi akuntansi keuangan pertemuan yang terakhir atau pertemuan ke-8. Kali ini kita akan membahas materi tentang aset tetap tidak berwujud. Untuk materi tentang aset tetap tidak berwujud ini, kompetensi intinya adalah menganalisis aset tetap tidak berwujud beserta amortisasinya. Yang dimaksud dengan amortisasi di sini adalah bisa kalian sebutkan sebagai akumulasi penyusutan dari aset tetap tidak berwujud. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya yaitu melakukan pencatatan aset tetap tidak berwujud beserta dengan akumulasi penyusutan ataupun amortisasi. Indikator dari aset tetap tidak berwujud biasanya adalah menjelaskan pengertian dan karakteristik aset tetap, menjelaskan jenis-jenis aset tetap tersebut, dan juga menjelaskan perolehan serta metode pencatatan aset tetap tidak berwujud, serta juga untuk akumulasi penyusutan. Sedangkan untuk indikator yang lainnya adalah mencatat pengertian, mencatat jenis-jenis, dan juga menghitung perolehan serta metode pencatatan aset tetap tidak berwujud. Untuk metode pencatatannya, biasanya aset tetap tidak berwujud itu tidak terbagi beberapa metode, hanya menggunakan satu metode saja. Biasanya yang terbagi adalah dari jenis-jenis aset tetap tidak berwujud itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan aset tetap tidak berwujud? Aset tetap tidak berwujud jika menurut SAK etap yang diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan juga tidak mempunyai wujud fisik. Biasanya ciri utama aset tetap tidak berwujud adalah tidak dapat dilihat ataupun dipegang. Untuk aset tetap tidak berwujud ini biasanya diperoleh melalui pembelian atau dikembangkan sendiri oleh perusahaan. Atau biasanya yang kalian kenal dengan nama baik dari perusahaan itu sendiri. Biasanya perusahaan dapat mengakui aset tetap tidak berwujud apabila perusahaan memperoleh manfaat ekonomi dari masa depan dan juga biaya perolehan dapat diukur dengan menggunakan AMDAL. AMDAL di sini sendiri adalah analisis mengenai data lingkungan sekitar perusahaan Anda. Berikut adalah jenis-jenis aset tetap tidak berwujud. Di antaranya adalah hak paten, hak cipta, merek dagang, goodwill, waralaba, dan juga biaya pendirian. Dari keenam jenis aset tetap tersebut, biasanya kita kenal atau kalian kenal dengan nama baik dari perusahaan. Contohnya seperti apa? Kalian kenal dengan Indomaret, Alfamart, Matahari, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh bentuk aset tetap tidak berwujud yang dinamakan dengan franchise ataupun hak paten. Sedangkan untuk harga perolehan dari aset tetap tidak berwujud, diantaranya biasanya ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara membeli dari pihak luar atau dihasilkan secara internal. Sedangkan untuk yang kedua adalah biaya perwujudan atau biaya perawatan dari aset tetap tidak berwujud tersebut. Biasanya diperoleh atau terdiri dari atas harga beli, bea impor, dan juga dari pajak aset tetap tersebut. Sedangkan untuk pembelian ataupun misalnya pembentukan dari aset tetap tidak berwujud, itu untuk membelinya bisa dari pihak pajak dari perusahaan itu sendiri ataupun juga nama baik yang diciptakan dari masyarakat. Untuk perhitungan amortisasi aset tetap tidak berwujud atau yang kalian kenal dengan akumulasi penyusutan, biasanya estimasinya adalah selama 10 tahun, sedangkan perhitungannya menggunakan metode garis lurus atau biasanya perhitungan penyusutan tiap tahunnya nilainya adalah sama, sedangkan untuk menjurnal dari akumulasi penyusutan aset tetap tidak berwujud yaitu dengan cara mendebel perkiraan beban amortisasi atau perkiraan beban penyusutan dan juga mengkredit aset tetap tidak berwujud itu sendiri. Berikut adalah contoh perhitungan dan juga jurnal untuk membuat aset tetap tidak berwujud. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat perolehan atau harga beli dari aset tetap tidak berwujud. Biasanya dari aset tetapnya, sedangkan untuk pengurangannya bisa melalui kas tunai ataupun juga dari bank. Sedangkan untuk jurnal pencatatan penyusutan
tahunannya, bisa menggunakan garis lurus ataupun menggunakan metode lainnya, tapi biasanya digunakan untuk perhitungan aset tetap tidak berwujud, yaitu menggunakan garis lurus sesuai yang saya jelaskan seperti slide sebelumnya, yaitu untuk yang pertama adalah biaya amortisasi, yang kedua adalah mengkredit dari aset tetap tidak berwujud itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.